itu tugas para guru. Jadi ada perlu strategi atau metode pembelajaran. Nanti ada kuliah juga, mata kuliah juga metodologi atau metode pembelajaran, termasuk juga pengembangan metode pembelajaran. Sebenarnya dia masuk di sini juga sebenarnya, tapi dia tidak spesifik. Nanti ada mata kuliah yang lebih spesifik. Kemudian materi atau isi ya, konten dari PAI itu sendiri. Nah ini kayaknya ibu dan bapak sekalian nanti yang mengajar di sekolah, baik itu di MTS, SMP ataupun di Aliyah ya, ataupun di SMK, nanti boleh lihat nih. Jadi materi ataupun bahan pembelajaran, buku ya ataupun modul yang digunakan. Nah, ini bisa masuk ke case study. Misalnya buku Al-Quran Hadis yang ada yang dari Kemenag gitu ya. Kenapa kok nggak semuanya ya pakai itu gitu ya. Di beberapa pesantren misalnya gitu, atau di beberapa sekolah juga mereka punya kurikulum tersendiri. Nah, itu kita perlu analisis kenapa gitu, why gitu ya. Nah, juga evaluasi pembelajaran ini menurut saya juga penting, termasuk hari ini nih kita sepakati nih ya. Kita mau menilai hasil pembelajaran ini kayaknya nggak adil kalau umpamanya hanya dari sisi tulisan atau hanya dari sisi keaktifan, hanya dari sisi presentasi. Ya harus komprehensif gitu ya. Kemarin saya bilang gitu, nggak bisa mengajarkan istilahnya itu burung itu untuk berenang, ikan itu untuk terbang. Jadi masing-masing punya keahlian. Tapi minimal ya namanya guru ya ilmunya otomatis sudah ada. Cara menyampaikannya pun bisa gitu ya, metodologinya ya, materinya dikuasai, metode pembelajarannya, metode penyampaiannya itu juga bisa, attitude-nya juga bisa, kemudian juga sosialnya juga bisa. Itu yang ideal tentu saja gitu ya. Ini pertemuan yang ke-12 ya. Kemudian di ke-13 itu ada evaluasi kurikulum PAI. Ini sebenarnya tadi lebih pengembangan dari evaluasinya sebenarnya itu. Bagaimana model-model evaluasi kurikulum ya, yang ini ya hampir sama ya, nggak bisa kalau kita mau dikembangkan tapi evaluasi. Jadi setelah dikembangkan evaluasi lagi, improvement lagi, perbaikan lagi, improvement lagi, pengembangan, kemudian perbaikan, pengembangan, perbaikan, dan itu sebuah keniscayaan ya dalam berbagai hal, apalagi di bidang kurikulum ini. Nah, ini ada ya 14 pertemuan terakhir di ujian akhir semester. Ini adalah seluruh materi pembahasan. Ini tadi bisa menggunakan ujian akhir semesternya, UAS-nya itu adalah dengan jawablah pertanyaan di bawah ini, jelaskan pernyataan, jelaskan istilah-istilah yang ada di bawah ini, atau juga bisa menggunakan artikel ilmiah atau makalah ilmiah, atau bahkan bisa sampai ke jurnal gitu ya. Kenapa tidak? Kita di sini di Sirajul Falah ini ada Edusiva gitu ya. Nanti kalau setiap mata kuliah itu diarahkan ke jurnal, itu menjadi sangat luar biasa dan menjadi ya secara spiritual itu adalah amal jariah kita, dibaca oleh orang, kemudian ada manfaatnya ya. Ketika kita meninggal itu menjadi idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa bi salasati shadaqatul jariyah al ilmi yantafa'u bi wa waladun saleh yad'ulah ya. Walad saleh itu berarti murid anak-anak kita, baik anak-anak biologis ataupun anak-anak ideologis gitu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat berarti kita bisa tuliskan, kita bisa sampaikan juga ke siswa juga, ke mahasiswa juga ya. Kemudian juga kalau ada shadaqatul jariyah, dan insya Allah ya payment untuk kuliah ini itu juga insya Allah kalau kita niatkan bagian juga dari shadaqatul jariyah. Jadi uang kita yang untuk bayar ini tidak sia-sia, itu menjadi sebuah amal kebajikan kita bersama. Oke ya, itu adalah materi-materi RPS. Nanti insya Allah saya akan kirim ya, di di grup WhatsApp ya. Ini referensinya, referensi banyak sekali. Yang paling banyak pokoknya terkait dengan pengembangan atau teori dulu, teori kurikulum dan juga pengembangan kurikulum PAI ya. Teori kurikulum PAI, pengembangan kurikulum PAI, misalnya Marsh Collins G ya di 2006 Key Concept for Understanding Curriculum. Ini di itu sebelum London ya, jadi itu jadi London ini ya, London ya, Routledge Farmer ya. Kemudian dengan Muhaimin 2003
arah baru pengembangan pendidikan Islam, pemberdayaan, pengembangan kurikulum hingga redefinisi islamisasi pengetahuan ya. Kita juga akan bicara tentang islamisasinya. Kenapa? Karena ya otomatis PAI ya. Makanya saya ambil juga dari beberapa tokoh ya. Di antaranya adalah yang cukup terkenal itu biasanya ini ya, Pak Nana Syaudik ya, Sukma Dinata ya, pengembangan kurikulum teori dan juga praktek di Bandung Remaja Rosda Karya ya. Kemudian juga ada Wiles, John and Bondi Joseph di 1993, Curriculum Development di New York Maxwell Macmillan International, yaitu juga jadi bahan juga. Nanti beberapa e-book itu sudah ada gitu ya, nanti kita bisa ambil, kita bisa download dan free from internet gitu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk kita bisa pengembangan kurikulum. Yang pasti kita belajar, kemudian niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nikmati proses dalam pembelajaran dan fokus kepada tujuan utama dari belajar kita, yaitu bagaimana menguasai berbagai subjek, berbagai mata kuliah yang disediakan, yang disiapkan oleh program studi Magister Pendidikan Agama Islam State Sirajul Falah